والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'da, fala haula wala quwata illa billah. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang kurban, tapi khusus kali ini tentang bagaimana alokasi pembagian daging kurban. Kurban kita ketahui ada dua, ada yang kurban wajib, yaitu kurban apabila kurban itu dinadari, ada yang kurban itu sunat muakkad. Nah, bagaimana tentang pembagian kurban ini berbeda. Untuk kurban yang wajib, maka seluruh daging itu harus disedekahkan, dibagikan kepada orang lain. Nah, bagi orang yang kurban sama sekali tidak boleh makan sedikit pun dari daging yang daging hewan itu, nggak boleh. Hukumnya haram karena begitu dinadari maka itu sudah lepas dari pemilikan dia, maka beralih pemilikan kepada fakir miskin. Berikutnya, untuk korban yang sunat, ini tidak harus seluruh daging itu dibagikan kepada orang lain sebagai sedekah. Tapi bagi mundhohi itu maka malah dianjurkan untuk memakan daging ya sekedarnya untuk tabarukan niatnya, yaitu mengambil berkah, semoga dia mendapatkan keberkahan dari daging itu. Namun ditentukan maksimal itu sepertiga, artinya kalau lebih dari sepertiga maka itu tidak dibenarkan secara syariat. Jadi 2/3 dibagikan kepada orang lain, maksimal sepertiga untuk dimakan dirinya dan keluarganya tentu. Nah, wajibnya membagi tadi itu tentu harus berupa daging yang mentah. Nah, kalau dibagi juga dalam kondisi yang matang itu belum dianggap sebagai kewajiban untuk membagi daging itu kepada orang lain. Jadi nggak cukup. Nah, ada perbedaan. Jadi yang berhak menerima daging kurban ini boleh fakir miskin maupun orang kaya raya pun boleh, namun statusnya berbeda. Status daging yang diberikan kepada orang yang fakir miskin itu statusnya adalah tamlik. Tamlik itu artinya memberikan hak milik kepada fakir miskin tadi itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya begitu dia menerima maka boleh dipakai apapun. Boleh dimakan sendiri, boleh dijual, boleh disedekahkan kepada orang lain, jadi mutlak. Karena sifatnya itu tamlik. Hal ini berbeda dengan status daging itu kalau diserahkan kepada fakir miskin. Kepada orang kaya. Nah, statusnya itu bukan tamlik, memberikan hak milik, tapi itu adalah suguhan. Jadi hukumnya itu seperti suguhan atau it'am. Suguhan dari Allah berupa daging itu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya daging kurban yang diberikan pada orang kaya itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijual karena itu sifatnya suguhan. Ya, seperti kita bertamu lah, diyafah. Ya, kita bertamu kemudian disuguhi, maka kita hanya boleh memakan sekedarnya, itu nggak boleh dibawa pulang kemudian dijual. Nah, kira-kira daging kurban seperti itu. Daging kurban itu kalau diberikan kepada orang kaya itu status daging itu adalah sebagai suguhan atau it'am biasanya. Nah, tidak diperbolehkan selanjutnya tentang kurban ini, pembagian kurban ini tidak diperbolehkan menjual bagian tubuh hewan kurban termasuk kulitnya ke pihak manapun. Jadi kurban itu ya intinya nggak boleh dijual. Begitu juga tidak boleh diberikan kepada jagal, kepada orang yang boleng itu, yang merawat daging kurban itu atas nama sebagai upah, sebagai ujroh, itu juga nggak boleh. Nah, dalam konteks inilah karena itu panitia-panitia itu sebaiknya ketika menerima hewan kurban itu mintalah kepada orang yang menyerahkan hewan kurban itu untuk uang pendaftaran. Ya, uang pendaftaran ini nanti dipakai untuk upah orang yang menyembelih atau orang yang menguliti atau orang yang merawat itu. Nah, karena tidak boleh dijual dan tidak boleh dipakai untuk memberikan sebagai upah kepada orang yang merawat daging-daging kurban ini. Nah, lalu bagaimana? Ya, upah jagal itu ya diambilkan dari pemilik
orang yang kurban itu. Jadi jangan diambilkan dagingnya atau kulitnya atau apa. Nah, hukumnya tidak makruh menyimpan daging kurban. Artinya misalnya mendapat banyak daging kurban disimpan di kulkas sampai berbulan-bulan, itu tidak makruh hukumnya. Jadi karena memang itu ya sudah haknya menjadi tamlik tadi bagi orang fakir miskin, dan bagi orang kaya juga boleh kapanpun, yang penting dimakan tidak dijual. Nah, cuma ada pendapat tentang menjual daging kulit misalnya, kalau darurat maka boleh dijual. Jadi contoh misalnya ini, ada daging atau kulit yang orang lain nggak mau menerima karena sudah dapat banyak mungkin di lingkungan itu, dan ini nggak boleh sama sekali ya, nggak ada orang yang mau menerimanya karena sudah kenyang atau sudah berlebih lah, kira-kira begitu. Ini kalau dibiarkan akan membusuk dan akan dibuang begitu saja menjadi mubazir. Maka ketika itu daging tadi itu boleh untuk dijual atau kulitnya juga boleh dijual. Nah, ini ada yang pendapat seperti itu. Nah, berikutnya tentang bagaimana hukumnya memindah daging kurban ke wilayah lain. Nah, ini berbeda-beda pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang ditarjeh atau yang diunggulkan oleh Imam Ar-Romli dalam kitab An-Nihaya misalnya, jenis kurban yang wajib itu tidak boleh dibagikan dengan cara memindahkan keseluruhan daging kurban itu ke wilayah lain. Jadi daging kurban itu ya dibagi di wilayahnya itu, tidak boleh dibagi ke daerah lain, misalkan dikirim ke kabupaten lain atau ke negara lain, bahkan itu hukumnya tidak boleh menurut tarjehnya Imam Ar-Romli ini dalam kitab An-Nihaya. Nah, itu kalau kurban wajib. Kalau kurban sunat bagaimana? Kurban sunat itu tidak diperbolehkan memindah daging kurban tadi itu yang memang wajib untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi nggak boleh. Jadi tadi kan begini, kurban sunat itu sebagian harus dibagi kepada wajib, sebagian itu wajib diberikan kepada fakir miskin yang wajib. Nah, daging yang wajib diberikan ini itu tidak boleh dipindah ke daerah yang lain. Jadi hampir samalah dengan kurban yang wajib itu. Nah, tapi menurut tarjehnya Imam Al-Asnawi dalam kitab Al-Muhimmat misalnya, jenis kurban yang wajib dan kurban yang sunnah itu diperbolehkan untuk dipindah ke daerah lain. Nah, ini pendapat yang lebih enak, ini lebih ringan ini. Kenapa? Karena daging kurban itu disamakan dengan permasalahan diperbolehkannya memindahkan sedekah yang dinadari ke tempat yang lain. Jadi begini, kalau kita nazar untuk bersedekah kepada orang lain, maka sedekahnya ini boleh diberikan kepada siapapun sekalipun tempatnya di luar daerah itu. Nah, kurban itu disamakan dengan kasus seperti itu. Jadi makanya boleh dipindah atau diberikan di daerah yang lain. Itu menurut menurut mazhab para ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Sekian, semoga bermanfaat. Kita berkorban sesuai dengan aturan syariat sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah dan mendapatkan pahala dengan syarat niat yang benar. Selanjutnya dalam kesempatan lain saya akan membahas tentang bagaimana ya berkorban tapi niatnya untuk orang lain. Jadi orang sudah meninggal atau masih hidup tapi saya berkorban niatnya untuk si A, si B, si C ya. Kira-kira gimana? Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.